pakaian yang Anda pakai, yang Anda beli misalkan, HP yang Anda beli mahal, apakah pada saat Anda tua rentang yang tidak bisa apa-apa, apakah itu bisa Anda gunakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sukses untuk semua. Sehari-hari teman-teman semua atau kita juga melakukan sebuah aktivitas pekerjaan, ya. Dari jam 8 kita sudah mulai berangkat kerja, kita melakukan aktivitas di sana, ya. Ada tugas-tugas kita lakukan. Itu kita lakukan setiap hari demi hari, bulan demi bulan, sampai dengan tahun demi tahun. Apa yang kita dapatkan adalah sebuah nilai, yaitu uang. Dimana dengan uang itu, asumsi kita adalah dengan kita bekerja dan kita mendapatkan uang, maka uang itu bisa memenuhi kebutuhan dasar kita, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan keluarga. Dimana kita dari pagi sampai malam kita hanya kerja dan kerja. Saya bilang ini seperti kayak gila kerja, dimana kita mengabaikan satu sisi kebutuhan kita, yaitu kebutuhan rohani. Karena dalam benak kita cuma berpikir bahwa saya harus bekerja, dapat uang, saya harus bisa memenuhi kebutuhan saya dan keluarga, yaitu dengan cara bekerja. Itu yang hanya dalam pikiran kita. Kalau saya tanya kepada mereka, tujuan kamu kerja itu apa? Ya, untuk mendapatkan uang. Kenapa harus dapat uang? Karena uang itu bisa membeli kebutuhan dasar kita dan memenuhi kebutuhan yang lain. Apakah uang itu membuat kamu bahagia? Iya. Saya kepingin mobil, saya bahagia. Saya kepingin jam, saya mendapatkan jam dari uang saya bekerja, saya bahagia. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal apa yang membuat kamu sedih? Pastinya adalah juga uang. Kenapa seperti itu? Kalau uang kamu hilang, yang kamu pikirkan apa? Kok bisa ya uang saya hilang? Kok bisa ya uang saya jatuh? Kok bisa ya proyek saya gagal? Berarti di sini uang membuat kita bahagia, dan juga di satu sisi uang membuat kita juga sengsara. Ini dua hal yang juga menjadi perhatian kita bersama. Apakah selama ini kita bekerja hanya untuk mendapatkan kebutuhan uang saja, tapi kita mengabaikan kebutuhan, yaitu yang paling penting adalah kebutuhan rohani? Coba saat ini Anda bayangkan kalau Anda saat ini posisi sudah tua, Anda tidak melakukan kegiatan apa-apa dan tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Anda hanya duduk di kamar, Anda hanya bisa bicara sepatah dua kata, dan untuk makan pun Anda tidak bisa makan sendiri, Anda disuapin. Di usia tua seperti yang saya sampaikan tadi, hanya bisa melakukan sedikit aktivitas. Anda renungkan, dari Anda waktu muda sampai Anda usia tua, apakah itu bisa dibawa pada saat Anda saat itu sakit? Mobil Anda yang sudah Anda beli, rumah Anda yang mewah itu, apa bisa membantu kondisi Anda saat itu? Apakah pakaian yang Anda pakai, yang Anda beli misalkan, HP yang Anda beli mahal, apakah pada saat Anda tua rentang yang tidak bisa apa-apa, apakah itu bisa Anda gunakan? Tentu nggak bisa. Dan kondisi saat itu yang pasti adalah kebutuhan rohani yang paling penting pada saat itu. Tapi di usia muda kita tidak pernah belajar agama. Di usia muda kita tidak belajar mendekatkan diri kepada Allah. Kita nggak akan bisa pada saat tua nanti kita menjadi orang yang sabar, orang yang siap untuk memasuki, misalkan di sini kita akan meninggal, kita akan siap. Itu kita nggak akan merasakan saat itu kalau kita dari awal, dari muda sampai sekarang kita hanya memikirkan masalah duniawi. Tapi kalau kita dari awal kita bekerja,
kemudian pas selesai kita kerja, kita melakukan kewajiban yang lain, yaitu dari sisi agama kita melakukan aktivitas sholat, kita melakukan aktivitas sodako, kita melakukan aktivitas membaca Al-Quran, ya, itu seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani. Saya rasa teman-teman nantinya akan merasa jauh lebih siap terhadap kondisi-kondisi kita nantinya. Saya melihat banyak teman-teman saya yang punya orang tua yang soleh, pada saat dia itu sudah masuk tua, dia lebih sabar, ya, dia sering membaca Al-Quran, dan dia itu sering mensyukuri terhadap kondisinya, sehingga pada saat beliau meninggal pun dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang menjadi perhatian saya waktu itu, dimana saya melihat dari pagi sampai sore, kemudian sore lagi saya melakukan aktivitas yang lain untuk menghasilkan uang. Saya merasa saya salah pada saat itu, karena benar dalam pikiran saya hanya uang, karena dengan uang saya bisa memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya. Dan saya melakukan kegiatan tambahan. Pemikiran saya adalah bahwa pada saat saya bekerja di suatu perusahaan, belum tentu perusahaan itu akan mempekerjakan saya terus, sehingga saya harus bekerja lagi, mencari tambahan lagi, sehingga di sini saya akan mendapatkan uang untuk jaga-jaga biar bila mana terjadi pekerjaan saya ini jatuh atau saya dikeluarkan, saya tidak bingung. Itu yang ada dalam pikiran saya. Ternyata itu bukan hal yang salah, tapi itu bukan juga hal yang benar gitu loh. Kenapa saya bilang gitu? Allah Maha Kaya. Kenapa dalam diri saya tidak punya keyakinan itu? Ini yang pada saat ini saya sadar bahwa untuk bekerja kita emang harus melakukan aktivitas itu semaksimal mungkin. Tapi untuk itu kita harus seimbangkan dengan kebutuhan rohani kita, sehingga apa? Dalam melaksanakan pekerjaan kita akan lebih siap, dalam menghadapi cobaan kita akan jauh lebih sabar, dalam menerima rezeki jauh kita akan lebih bersyukur. Coba untuk teman-teman yang saat ini bekerja dengan membabi buta, bekerja dengan terlalu keras, ya, yang hanya pikirannya hanya uang dan uang dan uang, tolong ini menjadi perhatian kita bahwa nantinya kita tidak bisa membawa harta kita itu ke akhirat, itu tidak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus melakukan investasi, bagaimana kita belajar agama, mendekatkan diri kepada Allah dari kita masih muda, ya. Mulai sekarang kita coba belajar sholat kita lebih bagus, kita harus lebih dekat dengan Allah, sehingga nantinya pada suatu ketika kita tidak punya apa-apa atau kita tidak bisa melakukan apa-apa, hanya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi saya harapkan untuk saya pribadi dan teman-teman semua, lakukan pekerjaan sebagus mungkin dan niatkan pekerjaan yang Anda lakukan adalah untuk ibadah. Jangan hanya cuma materi, ya. Dan yang kedua, Anda lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual, seperti agama yang saya jelaskan tadi, Anda lakukan secara rutin, ya. Kenapa? Karena dengan keseimbangan yang sudah kita lakukan tadi, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih dewasa. Dan pada saat kita menjadi orang dewasa dan pribadi yang baik, kita akan jauh lebih matang dalam menghadapi tekanan, beban kerja, dan menghadapi masalah-masalah yang ada. Oke, saya rasa cukup dari saya. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Saran dan masukan saya butuhkan di komentar ini, sehingga teman-teman nanti bisa memberikan masukan kepada saya, memberikan sebuah saran terhadap materi saya. Ini saya butuhkan, ya, sehingga channel-channel saya nanti bisa lebih berkembang. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.